anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan pastinya hari ini anak-anak semangat ya, seneng untuk bisa belajar ya, bersyukur sama Tuhan karena hari ini kita bisa sama-sama belajar ya, belajar bersama Ibu Vita ya. Jadi anak-anak, hari ini kira-kira kita mau belajar tentang apa ya? Apakah ada anak-anak yang tahu? Tidak ada ya? Iya, jadi hari ini kita akan belajar yaitu tema rekreasi ya, dengan subtema tempat-tempat rekreasi ya. Jadi agenda kita hari ini kita akan belajar rekreasi itu apa ya? Lalu kita juga akan belajar tempat-tempat rekreasi itu apa-apa saja. Lalu yang ketiga kita akan belajar tata tertib saat kita rekreasi ya, tata tertib di tempat-tempat rekreasi yang kita kunjungi ya. Oke, mari kita mulai. Nah anak-anak, apa itu rekreasi? Jadi rekreasi itu adalah kegiatan yang kita lakukan bersama keluarga ya, kegiatan yang kita lakukan bersama keluarga kita, baik itu bersama ayah, bersama ibu, bersama adik atau kakak, atau abang, nenek, kakek, dan keluarga yang lain ya. Jadi anak-anak ingat ya, rekreasi adalah kegiatan yang kita lakukan bersama keluarga. Yes, lalu tempat-tempat rekreasi itu apa saja ya? Ya, tapi sebelum itu anak-anak perlu tahu bahwa tempat rekreasi itu adalah tempat yang sengaja kita kunjungi atau tempat yang banyak dikunjungi oleh orang-orang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bisa berlibur bersama keluarga. Ya, bisa jalan-jalan, bisa refreshing ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan belajar tempat-tempat rekreasi itu apa saja ya. Coba anak-anak lihat gambar ini. Ini gambar apa ya? Ini adalah gambar kolam berenang ya. Ini adalah kolam berenang ya, kolam renang ya. Coba kita sama-sama susun hurufnya ya, dari K, O, L, A, M. Dibaca kolam. Coba kalau berenang ya, B, E, R, E, N, A, N, G ya, berenang. Jadi kolam berenang yang kita gunakan saat kita pengen berenang ya. Jadi kita pergi ke kolam renang ya, itu adalah tempat rekreasi yang pertama. Lalu tempat rekreasi yang kedua apa ya? Coba anak-anak lihat gambar ini. Yes, ini adalah gambar pantai. Siapa anak-anak di sini yang sudah pernah ke pantai? Wah, pantai indah sekali ya anak-anak. Iya, jadi yuk kita sama-sama susun huruf pantai ya. P, A, N, T, A, I. Pantai. Ya, itu adalah tempat rekreasi yang kedua. Lalu yang ketiga. Yuk coba anak-anak lihat gambar ini lagi. Ini gambar apa ya? Gambar gunung. Yes, gunung. Gunung adalah tempat rekreasi juga ya. Coba sama-sama kita susun hurufnya ya. Dari G, U, N, U, N, G ya, dibaca gunung. Oke, next. Ini kira-kira gambar apa ya ini? Ada banyak bunga ya. Itu kira-kira apa ya? Yes, itu adalah taman bunga. Yuk sama-sama kita susun hurufnya. T, A, M, A, N. Bacanya taman. Selanjutnya B,
U N G A. Bacanya bunga ya. Jadi kalau kita baca dari awal, taman bunga. Yes, good sekali. Lalu yang kelima, anak-anak lihat gambar ini. Wah, ada gambar apa itu ya? Ada jerapah, ada gambar monyet, ya, dan hewan-hewan yang lainnya. Ya, berarti itu namanya apa ya? Tempat rekreasi apa ya? Ya, pasti anak-anak udah sering banget nih berkunjung ke sini. Yang namanya adalah kebun binatang ya. Saat anak-anak itu pergi ke kebun binatang itu pasti anak-anak tuh belajar mengenal jenis-jenis binatang. Ya, nama-nama binatang atau makanan-makanan yang dimakan oleh binatang. Ya, itu kita pelajari. Yuk sama-sama kita susun huruf kebun binatang. Ya, coba 1, 2, 3. K E B U N. Bacanya kebun. Lalu apa lagi? B I N A T A N G. Binatang. Ya, jadi bacanya kebun binatang. Ya, oke, good. Yang terakhir, yuk kita yang terakhir ya, ke tempat rekreasi yang terakhir. Coba anak-anak lihat ini. Pasti anak-anak seneng banget kalau pergi ke tempat ini. Ya, ini namanya apa ya? Taman bermain. Yes, good. Ini adalah namanya taman bermain. Ya, di situ ada perosotan, ada jungkat-jungkit, dan masih banyak permainan lainnya. Yuk sama-sama anak-anak kita susun huruf ya untuk taman bermain. T A M A N. Bacanya taman. Lalu B E R M A I N. Bermain. Jadi bacanya taman bermain. Ya, itu adalah 6 tempat rekreasi yang kita pelajari hari ini. Ya. Lalu tadi Bu Vita bilang apa lagi? Kita akan belajar tata tertib saat di tempat rekreasi. Ya, pasti ada tata tertibnya. Anak-anak tahu itu tata tertib apa? Tata tertib itu adalah peraturan yang harus dipatuhi atau dilaksanakan ya oleh orang-orang yang berkunjung ke tempat itu. Ya, kalau dilanggar ya, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi atau konsekuensi ya anak-anak. Oke, jadi biasanya tata tertib itu bentuknya itu adalah tanda larangan ya. Pasti anak-anak pernah melihat tanda larangan ya. Oke, kalau gitu kita sama-sama belajar tentang tata tertib saat kita ke tempat rekreasi. Lalu yang pertama itu apa ya peraturannya? Yang pertama itu biasanya ada dilarang parkir. Dilarang parkir ya, tandanya itu seperti apa? Nih, seperti ini tandanya. Coba anak-anak lihat gambar ini. Ini adalah tanda larangan, yaitu dilarang parkir. Ya, itu adalah tandanya. Oke, lalu yang kedua, larangan yang kedua apa? Atau peraturan yang kedua apa? Tata tertib yang kedua itu apa? Yaitu adalah budayakan antri. Ya, kalau di sekolah pasti anak-anak itu udah belajar antri ketika mau cuci tangan, antri ketika mau salaman sama guru, ya, antri ketika mau kumpul tugas supaya dikoreksi sama gurunya. Sudah belajar antri ya, berarti sudah tahu ya budaya antri itu bagaimana. Jadi ini dia simbolnya untuk budaya antri. Ya, semoga anak-anak terus belajar ya. Oke. Yang ketiga itu tata tertibnya itu apa? Ya, tata tertibnya adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kita itu harus membuang sampah pada tempatnya, pada tempat sampah. Ya, biasanya ini tandanya, anak-anak lihat gambarnya ya. Ini adalah tanda untuk membuang sampah pada tempatnya. Good. Itu adalah peraturan yang ketiga. Lalu yang keempat itu apa ya? Yang keempat itu biasanya ada peraturan
dilarang merusak fasilitas tempat rekreasi. Ya, jadi kita itu tidak boleh merusak fasilitas tempat rekreasi. Ya, misalkan tidak boleh coret-coret sembarangan, ya tidak boleh ditendang-tendang, ya dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah simbol dari dilarang merusak fasilitas tempat rekreasi. Oke, selanjutnya peraturan yang selanjutnya itu adalah dilarang memetik bunga. Ya, kalau anak-anak itu sedang rekreasi atau berkunjung atau jalan-jalan ke tempat ke taman bunga ya, anak-anak itu pasti ada di situ simbol yang menggambarkan dilarang memetik bunga. Jadi ketika ada simbol seperti ini adalah simbol dilarang memetik bunga ya. Jadi anak-anak tidak boleh memetik bunga, cukup dilihat saja ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya peraturan yang selanjutnya itu adalah dilarang menginjak bunga. Ya, sama seperti sebelumnya. Kalau anak-anak pergi itu ke taman bunga, anak-anak tuh nggak boleh injek-injek bunganya. Karena kalau diinjek-injek nanti bunganya itu jadi rusak, nanti bunganya itu jadi mati. Ya, jadi nggak bagus lagi nanti taman bunganya. Ya, oke. Lalu yang selanjutnya itu adalah dilarang membawa senjata tajam. Ya, contohnya apa? Pistol atau bawa pisau. Ya, itu tidak boleh karena itu akan membahayakan ya. Jadi tidak boleh ya anak-anak. Oke, good. Lalu selanjutnya itu adalah dilarang merokok. Ya, biasanya ini ditujukan kepada orang-orang tua, bapak-bapak ya yang suka merokok. Jadi ada tempat rekreasi itu yang tidak diperbolehkan untuk merokok. Jadi ada diberikan tanda seperti ini. Jadi kalau anak-anak lihat tanda seperti ini berarti tidak boleh merokok. Bisa diingatkan untuk keluarganya. Oke, good job. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Kita sudah belajar rekreasi itu apa, tempat-tempat rekreasi itu apa. Lalu kita juga sudah belajar tata tertib di tempat rekreasi. Good. Apakah anak-anak masih semangat? Masih semangat ya? Coba tangannya digerak-gerakin, badannya gerak-gerakin ya supaya tidak mengantuk. Ya, oke, good job. Jadi kita sudah belajar hari ini tentang rekreasi ya. Semoga anak-anak ketika anak-anak pergi rekreasi sama keluarganya boleh diingat lagi. Oh, ada larangan seperti ini, berarti tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh merokok, tidak boleh injek-injek bunga, tidak boleh merusak fasilitas. Buang sampah itu harus pada tempatnya. Ya, jadi anak-anak, itu yang bisa Ibu Vita sampaikan hari ini. Kita sudah belajar. Dan untuk selanjutnya anak-anak bisa lanjutkan aktivitas anak-anak. Ada yang mau mengerjakan tugas, mengerjakan atau membantu orang tua, ya. Semangat terus ya untuk anak-anak. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.